Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Diani Ayu Pratiwi. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas habis materi Kebinekaan ke-13, yaitu kunjungan virtual wisata air Kota Banjarmasin. Jika kita berbicara tentang wisata air Kota Banjarmasin, tentu tidak asing dengan sebutan Pasar Terapung dan Pulau Kembang. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas habis bagaimana wisata air Kota Banjarmasin dengan destinasi tujuan yaitu Pasar Terapung. Pasar Terapung merupakan warisan budaya masyarakat Banjar yang konon sudah ada sejak ratusan tahun lalu, tepatnya sejak zaman Kesultanan Banjar. Salah satu pasar terapung yang masih bertahan hingga sekarang adalah Pasar Terapung Lok Baintan yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pasar Terapung Lok Baintan telah dinobatkan sebagai destinasi wisata nasional oleh pemerintah pusat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin, dikenal sebagai Kota Seribu Sungai. Sejak lama, sungai menjadi jalur utama dalam berbagai aktivitas masyarakat Banjar, baik itu kehidupan sosial, ekonomi maupun budaya. Bahkan saat ini peranan sungai telah berkaitan dengan kawasan wisata di Banjarmasin. Daya tarik wisata sungai di Kalimantan Selatan adalah Pasar Terapung. Pasar Terapung merupakan warisan budaya masyarakat Banjar yang konon sudah ada sejak ratusan tahun lalu, tepatnya sejak zaman Kesultanan Raja Banjar. Pasar Terapung ini berawal dari tradisi dan budaya masyarakat Banjar itu sendiri. Untuk menuju Pasar Terapung Lok Baintan dari pusat kota dapat ditempuh dengan beberapa alternatif. Alternatif pertama yaitu menyusuri Sungai Martapura menggunakan klotok dengan tarif sewa kisaran 200.000 sampai 250.000 dan disesuaikan dengan perkembangan pembiayaan transportasi air saat ini. Dengan klotok, perjalanan dari pusat kota menuju Pasar Terapung terbilang cepat karena hanya membutuhkan waktu 30 menit. Alternatif kedua dengan menggunakan kendaraan darat. Untuk alternatif kedua membutuhkan waktu lebih panjang, yakni 1 jam untuk mencapai Pasar Terapung. Hal itu disebabkan medan perjalanan yang cenderung berat dan berliku-liku. Namun, bagi pengunjung yang sudah menggunakan kendaraan darat ke Desa Lok Baintan dan ingin tetap merasakan menggunakan klotok untuk mencapai Pasar Terapung, perjalanan bisa dilanjutkan menggunakan klotok dari dermaga yang ada dan disediakan di tempat. Pasar Terapung Lok Baintan sudah berlangsung sejak abad ke-18 di sepanjang pesisir aliran Sungai Martapura. Di sepanjang pesisir aliran Sungai Martapura, Lok Baintan terlihat konvoi jukung perahu khas Banjar menuju lokasi Pasar Terapung. Jukung-jukung tersebut adalah milik para pedagang yang akan memasarkan hasil kebun, pertanian maupun makanan khas daerah setempat. Pedagangnya didominasi oleh perempuan yang memakai tangoi atau dikenal dengan tutup kepala khas Banjar. Aktivitas perdagangan dimulai sejak pukul 06 pagi hingga dengan pukul 09.30 WITA. Di pasar ini juga masih ada berbagai macam penjualan. Pasar Terapung ini terbilang unik karena selain transaksi yang dilakukan di atas jukung, pedagang dan pembelinya juga tidak terpaku di satu tempat saja, tetapi mereka terus bergerak mengikuti arus sungai pada saat itu. Tidak jauh dari lokasi Pasar Terapung Lok Baintan, juga terdapat sebuah jembatan gantung Lok Baintan yang bertepat tidak jauh dari dermaga Lok Baintan. Pengunjung dapat melihat aktivitas para pedagang,
pasar terapung dari atas jembatan gantung tersebut. Jembatan gantung Lok Baintan juga merupakan lokasi favorit para fotografer untuk mengabadikan kealamian pasar terapung Lok Baintan. Dalam perkembangannya, destinasi wisata air Kota Banjarmasin selalu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah kota setempat, sehingga destinasi wisata pasar terapung kini semakin berkembang. Terbukti dibukanya beberapa titik pasar terapung yang mudah dikunjungi oleh para wisatawan. Adapun titik wisata pasar terapung selain bertempat di Lok Baintan, sekarang juga berada di tengah kota yang biasanya dapat dikunjungi setiap akhir pekan dengan waktu yang lebih fleksibel. Bisa dimulai sejak Sabtu sore, Minggu pagi hingga Minggu sore. Wisata air selanjutnya yang jangan terlewatkan jika kita sudah berkunjung ke pasar terapung, kurang lengkap jika kita tidak menginjakan kaki di Pulau Kembang. Pertama kali mendengar kata Pulau Kembang, yang terbayang di kepala adalah sebuah pulau yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis bunga atau kembang. Penasaran apakah pulau ini benar-benar memiliki beragam macam tanaman? Terletak di sebelah barat kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pulau Kembang ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata kota Banjarmasin sebagai hutan wisata. Pulau Kembang yang termasuk di dalam wilayah Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, ternyata merupakan habitat bagi kera berekor panjang atau lebih dikenal dengan sebutan monyet. Konon katanya, apabila pengunjung sedang beruntung, juga dapat melihat kemunculan kera berwarna putih. Kawasan Pulau Kembang berjarak sekitar 1,5 km dari kota Banjarmasin dan dapat ditempuh dengan menggunakan perahu kelotok sewaan. Sekitar kurang lebih 15 menit lamanya menyeberang dari dermaga, pengunjung akan langsung disambut oleh kera-kera yang lincah dan sangat agresif. Jika Anda ingin mengunjungi Pulau Kembang, Anda cukup menyiapkan harga tiket masuk Rp5.000 sampai Rp7.500. Jam operasional buka Pulau Kembang tersebut sejak pukul 07.00 WITA sampai 17.00 WITA. Pulau Kembang merupakan daratan kecil yang berada di tengah Sungai Barito. Pulau kecil ini memiliki luas sekitar 60 hektar. Objek wisata ini menjadi tempat tinggal asli monyet dan sejumlah jenis burung. Pengunjung bisa berinteraksi dengan monyet-monyet yang berada di lokasi tersebut. Pemandangan sekitar yang dipenuhi oleh pohon-pohon juga akan memanjakan mata para pengunjung. Pulau Kembang yang kental akan mitos dan sejarahnya, tak heran jika ke pulau ini sering dijadikan wisata religi bagi etnis tertentu. Pulau Kembang yang satu ini dihuni oleh ribuan monyet di setiap sudutnya. Tak heran jika Anda berkunjung di sini akan diserbu oleh monyet-monyet saat menginjakan kaki pertama di Pulau Kembang. Oleh sebab itu, pengunjung harus tetap berhati-hati ketika didatangi monyet tersebut. Meski terlihat agresif, monyet-monyet tersebut akan melunak jika diberikan makanan, sehingga ada baiknya untuk memberikannya makanan berupa kacang. Pengunjung bisa membeli kacang untuk monyet di penjual dan pemandu wisata. Kacang yang dijual tidaklah mahal, yakni sekitar Rp5.000. Dengan harga semurah itu, pengunjung bisa memberikan makanan ke monyet tersebut sambil menikmati destinasi wisata Pulau Kembang. Pulau yang menjadi habitat monyet ini terasa sangat menyenangkan untuk ditelusuri. Salah satu aktivitas menarik untuk dilakukan adalah berinteraksi dengan para monyet. Pengunjung tak perlu kaget melihat monyet-monyet yang berkeliaran di pulau tersebut. Selain itu, ada banyak monyet yang bergelantungan di pohon. Pemandangan monyet-monyet ini bisa dijadikan ke dalam jepretan kamera. Jika beruntung, pengunjung bisa berfoto bersama monyet-monyet tersebut. Di Pulau Kembang terdapat sebuah tempat sembahyang kecil untuk agama Hindu. Kuil ini memiliki sebuah tempat pemandian.
Tak hanya itu, di dalam bangunan ibadah ini juga terdapat tempat pengobatan tradisional, sehingga banyak pengunjung yang datang ke pulau ini untuk melakukan ritual. Sejumlah pengunjung mengadakan ritual di kuil ini agar hajatnya dikabulkan. Ada juga pengunjung yang memandikan anaknya di kuil ini agar sembuh dari berbagai penyakit. Tak jarang banyak yang menyebut tempat ini terbilang keramat, sehingga pengunjung harus lebih waspada dan bertingkah laku baik. Selain dihuni oleh para monyet-monyet, pulau ini juga menjadi habitat burung lokal. Ada banyak burung asli Kalimantan Selatan berbulu indah berterbangan di pulau tersebut. Pengunjung bisa menikmati langit cerah di penghuni kawanan burung cantik yang berlalu lalang. Pemandangan indah ini sayang jika tidak diabadikan ke dalam jepretan foto Anda. Sudah banyak kita berbicara tentang keseruan di dalam perjalanan wisata air di Kota Banjarmasin. Jangan lupa jalan-jalan ke Pulau Kembang dan tentunya ke Pasar Terapung. Baik, kami tunggu kedatangan Anda di Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai. Rambai padi, rambai Palembang, buahnya lebat, tangkainya panjang. Tidak lupa kami ucapkan selamat datang ke Pasar Terapung Lok Baintan. Kami tunggu kedatangan Anda di Kota Banjarmasin. Selamat menikmati destinasi wisata air Kota Banjarmasin.